Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masud Bahtiar, Rombel E, nomor presensi 05 dengan NIM 2501050 Di sini saya akan membuat video psikologi perkembangan tentang pertanyaan yang pertama ada, Anda sudah mempelajari materi-materi atau teori terkait psikologi perkembangan. Kemukakan pengetahuan apa yang sudah Anda pahami tentang yang pertama ada pengertian ruang lingkup dan faedah mempelajari psikologi perkembangan. Yang kedua ada pengertian pertumbuhan dan perkembangan dan contohnya. Yang ketiga tahap-tahap perkembangan individu. Yang keempat ada konsep kecerdasan. Yang terakhir ada perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa. Dua, tugas dan tanggung jawab guru adalah membantu agar murid perkembangan optimal. Upaya-upaya apa yang akan Anda lakukan kelak sebagai guru di dalam kelas, dalam mempelajari maupun di luar kelas untuk menstimulasi perkembangan kognitif dan bahasa murid sekolah dasar. Yang ketiga ada kita menjumpai di lingkungan keluarga, sekolah maupun di masyarakat. Ada anak yang unggul rata-rata dan kurang, misal ada anak cerdas rata-rata dan tidak cerdas. Ada anak yang lancar berkomunikasi, bisa saja, dan kurang lancar berkomunikasi, dan lain-lain. Mengapa bisa demikian? Bagaimana Anda mensikapi adanya perbedaan tersebut? Nah, kita masuk ke jawaban. Yang pertama ada pengertian ruang lingkup dan faedah mempelajari psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perubahan perilaku dan kemampuan individu sepanjang hidupnya, mulai dari masa konsepsi hingga akhir hayat. Perubahan tersebut meliputi aspek fisik, kognitif, emosional, sosial, dan moral. Ruang lingkup psikologi perkembangan mencakup ada 4, yaitu yang pertama perkembangan fisik. Itu meliputi pertumbuhan otak, sistem saraf, serta kemampuan motorik. Yang kedua ada perkembangan kognitif. Itu meliputi berpikir, memori, penalaran, dan pemecah masalah. Yang ketiga ada perkembangan sosial, meliputi hubungan dengan orang lain, pembentukan kepribadian, serta pengendalian emosi. Yang terakhir ada perkembangan moral dan spiritual. Itu menyangkut nilai, terus norma dan kesadaran etika dalam perilaku. Faedah mempelajari psikologi perkembangan yaitu membantu pendidikan memahami karakteristik peserta didik sesuai tahap usianya, menjadi dasar dalam menentukan metode dan strategi pembelajaran yang tepat. Terus ada juga membantu orang tua dan guru dalam membimbing anak agar perkembangan opsional. Yang terakhir ada memahami perbedaan individu sehingga dapat memperlakukan anak secara adil dan efektif. Soal berikutnya yaitu pengertian pertumbuhan dan perkembangan serta contohnya. Pertumbuhan growth adalah proses pertambahnya ukuran tubuh secara kuantitatif seperti berat badan, tinggi badan, atau ukuran organ tubuh. Contohnya seperti seorang anak bertambah tinggi 5 cm dalam 1 tahun. Perkembangan development adalah proses perubahan yang bersifat kualitatif menuju tingkat kematangan fungsi tubuh, pikiran, emosi, dan sosial. Contohnya anak yang awalnya hanya bisa mencegah kemudian mampu berbicara dengan kalimat lengkap. Tahap-tahapannya perkembangan individu. Tahap-tahap perkembangan manusia menurut para ahli meliputi ada 3. Yang pertama masa prenatal sebelum lahir, yaitu perkembangan janin dalam kandungan. Yang kedua ada masa bayi 0-2 tahun, yaitu belajar beradaptasi, terus mengenal lingkungan dan membentuk ikatan emosional. Yang ketiga masa kanak-kanak awal 2-6 tahun, masa bermain, belajar bahasa, dan mengembangkan kemampuan motorik dasar. Yang keempat ada masa kanak-kanak
tengah atau akhir 6-12 tahun, yaitu mulai sekolah, mengembangkan kemampuan kognitif, terus sosial dan moral. Yang kelima ada masa remaja, yaitu 12-18 tahun, masa pencairan identitas diri dan perubahan fisik yang pesat. Yang terakhir ada masa dewasa dan lanjut usia, yaitu perkembangan karir, hubungan sosial hingga penyesuaian diri terhadap penuaan. Konsep kecerdasan sendiri yaitu kemampuan untuk belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri terhadap lingkungan, memahami konsep, terus menggunakan pengetahuan untuk memecahkan masalah. Terus ada juga menurut Howard Gardner, kecerdasan terdiri dari beberapa jenis, yaitu kecerdasan linguistik atau bahasa, kecerdasan logika matematika, kecerdasan spasial atau visual, kecerdasan musikal, kecerdasan kinestetik atau gerak tubuh, kecerdasan interpersonal atau hubungan sosial, kecerdasan intrapersonal atau pemahaman diri. Terus yang terakhir ada kecerdasan naturalis atau alam. Perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa. Perkembangan kognitif adalah proses di mana anak mengembangkan kemampuan berpikir, mengingat, menalar, dan memecahkan masalah. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif melalui 4 tahap, yaitu sensor motor 0-2 tahun. Yang kedua ada paraprofesional 2-7 tahun. Yang ketiga ada operasional konkret 7-11 tahun, dan operasional formal 11 tahun ke atas. Bahasa adalah proses anak belajar memahami dan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, dimulai dari menangis, mengoceh, menyebut kata, menyusun kalimat, hingga mampu berbahasa kompleks. Sosial, simulasi dari lingkungan dan kecerdasan kognitif anak. Soal berikutnya yaitu upaya guru untuk menstimulasi perkembangan kognitif dan bahasa murid SD di dalam kelas dan di luar kelas. Jika di dalam kelas itu menggunakan metode pembelajaran aktif seperti diskusi, terus ada tanya jawab, terus ada ekspresi sederhana. Yang kedua ada memberikan permainan edukatif yang menantang daya pikir, seperti ada ice breaking juga. Terus membiasakan membaca dan berdiskusi tentang isi bacaan. Yang keempat ada mendorong siswa menulis cerita atau menceritakan pengalaman mereka. Yang terakhir menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti gambar, video, atau alat peraga. Yang tadi itu adalah di dalam kelas. Nah, yang sekarang ada di luar kelas, yaitu mengajak siswa melakukan pengamatan langsung di lingkungan. Yang kedua ada menumbuhkan kebiasaan membaca di perpustakaan sekolah. Yang ketiga ada melibatkan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti drama, debat, atau lomba pidato. Yang terakhir ada memberikan bimbingan dan motivasi secara personal bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Terus ada lagi, mengapa toh anak berbeda dalam kecerdasan dan kemampuan berbahasa serta sikap terhadap perbedaan anak dalam kecerdasan dan kemampuan bahasa. Antara lain ada faktor genetik, terus ada faktor lingkungan, ada faktor pendidikan, ada faktor motivasi dan pengalaman belajar, dan ada faktor kesehatan fisik dan psikologis. Sikap guru terhadap perbedaan tersebut: yang pertama, menghargai setiap perbedaan kemampuan siswa. Yang kedua ada memberikan perhatian khusus pada siswa yang membutuhkan bantuan. Yang ketiga ada menyusun metode pembelajaran agar mengaku semua gaya belajar siswa, menjangkau, memberikan motivasi dan kesempatan yang sama bagi semua siswa. Terus ada lagi mendorong kolaborasi dan sikap saling menghargai antara siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.